Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafal Amin wa ala alihi wa ashabihi alladina qamu linasriddin fakanu minas su'ada'il faizin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para asatid, alladzi sami'na wa ata'na, segenap para bini sepuh, para sesepuh tokoh masyarakat, terutama Bapak Takmir Masjid, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 05 yang kami hormati, para bapak dan para ibu, al-hadirin wal hadirat, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Korang kompak, yuk royong lata ada ustad lo meloh. Ibu-ibu bersoleh helm. Melalui acara peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan pada malam ini, kita merasa pantas mengungkapkan sebuah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Asbab kita kadintok ki odi. Amin Allahumma. Napa lebih dalam kuburan insyaallah lo bisa amolot hampian. Apalagi ikut rombongan yang kemarin kadintok malaikat Israel tepang panen. Alhamdulillah kita ki paring lanceng umur. Amin Allahumma. Dengan sebuah harapan, mudah-mudahan acara maulid pada malam ini seiring dengan ridha Allah. Amin Allahumma. Kita semua diakui sebagai umatnya Nabi dan berkumpul dengan Nabi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullah ma'asalamihi, mudah-mudahan tetap terlimpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kadinto ampun awarisakin dek kita setejenah dengan adanya beberapa akhlak yang pantas kita contoh selaku umatnya, sehingga kita akan memiliki sebuah target menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Nabi yang pantas kita contoh akhlaknya tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menabi berdeas mana kanjeng Nabi pokompak pak.
sampai kanjeng Nabi neka adabu. Nabi itu bersabda, al-bakhil, orang yang paling pelit, orang sepaling alladzi dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang paling pelit itu ketika namaku disebut kata Nabi, ini kekocang kanjeng Nabi, ini kebene tenggula. Dabun kanjeng Nabi orang sepaling cerai mun bedetangnya sebut falam yusolli alayya, orang itu tidak mau membaca solawat kepadaku. Na'udzubillahi min. Allah Ta'ala itu sangat menghormat kepada Nabi. Sampai pada situ cerita bayi tangki. Cerita bayi makin malam gula insya Allah di kedua jam setengah. Satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipanggil oleh Nabi, ya Ali ta'al. Ali kena tak madurena. Ali, saya ini punya cincin. Kanjeng Nabi agaduan selo. Biasanya bapak ini kelibur selo akik tangki. Mon bumbu kan semas. Ali, saya ini punya cincin. Tolong berikan kepada tukang cincin. Dan bilang ke tukang cincinnya, saya menginginkan sebuah kalimat la ilaha illallah. Jangan ditambah dan jangan dikurangi kalimatnya, cukup la ilaha illallah. Dibawalah cincin itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ke tukang cincin. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini bilang, ini cincinnya Nabi. Nabi menginginkan sebuah kalimat la ilaha illallah, tolong jangan ditambah dan jangan dikurangi, kalimatnya pas, la ilaha illallah. Setelah beberapa hari selesailah cincin itu, dibawalah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah di depannya Nabi. Ya Rasulullah, kak dintok selong lampun lastare bungkos. Sampun kadito buka sareng kanjeng Nabi, dibuka oleh Nabi, ternyata kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Padahal tukang selong senoles la ilaha illallah. Ternyata dalam cincin itu ada sebuah kalimat tambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi ngatur Sayyidina Ali, malaikat Jibril turun neng Muhammad. Allah Ta'ala tak terima munnya mana Allah sebutnya mana beeng tak sebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Ta'ala tak terima pas umat kanjeng Nabi pas lo terima bah bila masuk surga. Semoga masuk surga kapi, amin Allahumma. Para bapak dan seterusnya para ibu, al-hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah tentang kepribadian Nabi yang sangat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, al-hadirin wal hadirat yang kami hormati, setiap kita berada dalam satu hari yang berkaitan dengan hari besar Islam atau hari besar umum, kita selalu memperingati. Ketika berada di bulan Rajab, kita bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj. Ketika berada di bulan Muharram, kita bersama-sama memperingati tahun baru Islam. Ketika kita berada di pertengahan bulan Ramadan, kita mengadakan Nuzulul Quran. Ketika kita berada di bulan Agustus, kita mengadakan tasyakuran 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Setiap kita berada di hari besar, walaupun itu Islam ataupun umum, kita selalu memperingati. Sebagai catatan, Tanggi, sebagai catatan, apapun bentuk hari besar itu, masih lebih mulia hari besar kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi.
Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat luar biasa. Perjalanan Nabi di tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini sangat sulit dicerna oleh akal. Namun perlu diketahui, sehebat-hebatnya Isra Mi'raj ki hebatkeun Maulid Nabi. Sebab sebada Isra Mi'raj ki ada tek molo teh. Tak mungkin ada Isra Mi'raj maulidnya itu tidak ada. Semua itu berawal dari acara hijrah. Tahun baru Islam, peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, kocang sahabat. Peristiwa yang cukup melelahkan. Bayangkan 450 kilo ni keajaran sokong lambua. Mun umat teh semakin cek karo 450 apa ila grendem. Mun parlogi ape soan. Mun sahabat dimen 450 km ni berjalan kaki. Cukup melelahkan. Tapi sehebat-hebatnya peristiwa hijrah, masih hebat acara maulid. Karena adanya peristiwa hijrah masih menunggu kelahiran Nabi. Ampun lebih dengan peristiwa apa begini lebih hebat molot. Nuzulul Quran, pedoman kita sebagai umat Islam. Montepang dengan pertengahan bulan Ramadan, 17 Ramadan, kita kadang mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Padahal sehebat-hebatnya Al-Quran yang turun itu lebih mulia maulid Nabi, karena Al-Qurannya diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa boleh 17-an cuma ruang lingkupnya ini kan nasional, maulid Nabi internasional. Jadi ini menunjukkan hari yang paling mulia tidak lain adalah ketika kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekarang gak dintok banyak orang ragu. Acara maulid itu tidak boleh. Neka biasa orang bingung neka Pak. Orang bingung, hampir tak usah ragu dengan acara maulid. Dan tidak perlu kita berdebat tentang masalah maulid. Tinggalkan perdebatan tentang maulid. Cuma ketika kita ingin mantap, banyak ayat nikah menerangkan tentang kemuliaan Nabi. Alasannya mereka itu mengatakan sebenarnya karena dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang maulid. Kimaki se-Quran nikah sehari sampai budak lo karena nemu hampir. Memang perlu kita akui dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat menerangkan maulid, memang tidak ada. Tapi banyak ayat yang menerangkan bagaimana umatnya ini bisa memuliakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka surah Al-A'raf ayat 157. Makin panpeleman kala Quran habian. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ini kan jelas orang-orang yang memuliakan kepada nabinya panjenengan amol. Niki amol yakin kanjeng Nabi napa beci dia kanjeng Nabi. Yang jelas senang, saking seneng yo yen tidak ada nika. Habis maghrib Ustadz ini maulidan, MC-nya kilo Fatihah nih kakek MC kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada gemet kojang MC na bola pahala doa bae pahala mari pahala mole. Sempat satu ketika tengkulane kayak tanya lagi, Pak Ustadz bagaimana hukumnya aroyo nang molot? Aduh lah bingung nih kebun Pak. Aroyo nang molot ini katanya lagi hukum abi gula. Ki gula lo kala akal. Jauh gula biasa entar ke Mekah gula Pak. Alhamdulillah 12 kali.
Pola beda senoro ada daftar gitu. Mau ngerengku ini kalau usah mikir biaya bu, tidak usah mikir biaya. Yang penting lunas. Masa salah? Pak Ustadz, kadi kenapa hukum orang aroyo dalam molon? Ditengkul aja jawab, Hajar Aswad jo aroyo bi orang. Hajar Aswad neka aroyo kerja pak. Cak gula neka selama 12 kali entar ke Mekah. King cuma neng 3 kali gula sebisanya. Mon mikir ombang orang bakto peneka aroyo nang Hajar Aswad. Padahal itu cuma amalan sunnah. Kadang-kadang apalagi orang Madura monetar ke Mekah lo nyom Hajar Aswad acorak kurang serak acorak kurang padahal untuk ibu-ibu ini Hajar Aswadnya sudah ada di rumah makin hamdan peleman lah bela ada selake kulen nyom Hajar Aswad tapi seestana orang aroyo monoton nih kata ki seestana bener aroyo keng tebereng ngalang tebereng abereng bi lain apa heko caki aroyo seestana lo aroyo seandainya lo abereng insyaallah pahala tung bener aroyo nih kan jadi ini kah tradisi depak kim bulu materi gila nih kalau pai oh Pak Hajar Aswad itu ibu jadi untuk hukum maulid jangan diragukan ayat itu sudah jelas kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un dalam surah Yunus ayat 50 buka boleh di Al-Qur'an kul katakan Muhammad ketika kamu itu mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, falyafrahu, berbahagialah kamu. Kon seneng, panjenengan semakin kan seneng tangki. Susah napa seneng? Seneng napa susah? Oh berarti seneng ongku. Sampai pada ulama Ibnu Jauzi itu memberikan sebuah definisi supaya panjenengan nika oneng. Amolot tapi lo tahu artinya molot. Apa artinya maulid itu? Ini jawaban Ibnu Jauzi mengambil dari ayat surah Yunus ayat 58. Idharus surur biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan maulid itu menampakkan rasa bangga dan bahagia biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan lahirnya baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat itu ada kalimat falyafrahu, berbahagialah kamu. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah berbunga. Nabi Muhammad kak dito nikmat sepaling raja super nikmat sepaling raja Nabi Muhammad. Bahkan ada ulama yang mengatakan walaupun kita menjadi orang yang beriman, walaupun kita ini menjadi orang muslim, ini lebih besar nikmat dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepaling raja ni Kanjeng Nabi sebab setelah teti orang seiman ingin menjadi seorang muslim ni kelibat Kanjeng Nabi. Makanya ulama ini sudah tidak meragukan lagi. Nikmat yang paling besar adalah adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tentang ayat lamareh. Semakin tentang hadis. Memang sebagian orang ada yang mengatakan sahabat tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Mungkin sahabat launeng dak Kanjeng Nabi mungkin engah. Celoneng. Sedangkan kita ni kan launeng sama sekali dak Kanjeng Nabi. Pola teman atau Kanjeng Nabi ingki illa si amimpe. Sebab orang itu kalau sudah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi itu sudah asli Nabi. Karena Nabi itu tidak bisa diserupai oleh jin dan juga tidak bisa diserupai oleh setan. Tetimun panjenengan amin peongku dan Kanjeng Nabi asli Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Kanjeng Nabi kadinto nikah hadis ya. Gela ayat dalam areh. Satu ketika Kanjeng Nabi nikah apa sesenin biasa rutin
pun Senin apa sah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda ini selalu berpuasa di hari Senin? Pas Kanjeng Nabi ada budaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun nub'asu. Di hari Senin ini aku dilahirkan, dan di hari Senin ini aku diutus oleh Allah, dan hari Senin ini aku juga dijadikan sebagai utusan. Di samping itu diturunkan Al-Quran kepadaku. Jadi wahyu pertama turun ini kan yang hari Senin. Kanjeng Nabi ini kan di lemak Senin, Pak. Lahir hari Senin, diangkat menjadi Rasul Senin. Wahyu pertama kali turun hari Senin, hijrah ke Madinah hari Senin, wafat hari Senin. Yang mau nanti anak aja nyamai Senin, Pak. 5 Senin dimiliki oleh Nabi. Unik Kanjeng Nabi kadinto. Ketika Nabi Kak Dito memperingatkan kepada sahabat bahwa dirinya lahir hari Senin, tentu kita berpikir Kanjeng Nabi ngengah endek lahir tibi. Apakah kita selaku umatnya tidak pantas mengenang tentang lahirnya Nabi? Tentu lebih pantas. Cek kita nih kaki perlu syafaat ada Kanjeng Nabi. Nikah saya pertama, hadis saya pertama, hadis yang kedua. Nang tenang bain, Pak, sambil ojen lah mari. Satu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Kanjeng Nabi ini kenegor, panjenengan me apa ase 10 Muharram ni. Yo pola Nabi Musa aja beri kemenangan dari Raja Fir'aun laknatullah alaih. Maka engkau yang merayakan, mengenang tentang peristiwa itu. Pas Kanjeng Nabi ada ana ahaku bi Musa minkum. Sebenarnya akulah yang paling pantas untuk mengenang Nabi Musa ketimbang beengria. Pas Kanjeng Nabi makonda sahabat untuk apa sah 10 Muharram. Semakin jadi pertanyaan, orang Yahudi mengenang tentang peristiwanya Nabi Musa. Sedangkan kita selaku umatnya Nabi, apakah salah mengenang kelahiran Nabi? Tentu lebih pantas. Ayat mare, hadisnya mare. Semakin ngalle dek terbunah ulama. Tina berjebi bulan. Mare tahun ada ni lebih raja molot. Makilo ngonceng boleh lo anak apa ngonceng ustaz lain nah. Nampak boleh semakin ke komplit sareng hadroh. Hadroh dari gimana? Hadrohnya dari mana itu? Wal Jafari. Kalau tidak salah itu hadroh pernah juara 3 kali sekabupaten. Kok tahu? Karena saya sendiri pengasuhnya. Alhamdulillah. Dan untuk bulan Maulid ini untuk hadroh memang panen, Pak. Barusan ada WA dari salah satu DPR, Pak Ustadz Al-Banjarinya yang kosong tanggal berapa? Ki ada teh hadroh si kosong, lo nganu tanggal TV. Insya Allah diundang ke Bangkalan. Terus ada salah satu ulama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ulamanya orang Wahabi. Dulu di Saudi itu tidak ada acara Maulid. Kalau sekarang full, syekh itu mengadakan Maulid. Montiben kali itu ada acara Maulid. Kulat toman amolot tepang umroh, waktu umroh pas bulan Maulid. Saya berdiri menghadap ke makomnya Nabi, baca fi hubbi. Padahal sebelumnya bi bulan kala kebala ada jamaah yang ranying tak koi gede. Jala orang matura kapi, Pak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Aduh pasti Jawa. Allahumma upu pahyan yentar bi askar yusir. Wa ada fi hubbina tala guru. Memang sebagian di Saudi itu tidak senang dalam acara Maulid. Dianding orang Saudi kali itu haram, haji haram, syirik. Mereka tu orang Indonesia, mereka memang keterlaluan, Pak. Makom Ibrahim, mereka senap pelen. Ada kurungan yang kuning itu, senap pelen ejio.
Menoreng Indonesia, menoreng bucang goreng Saudi, haram sirik. Pak kebenaran gulan di jemaah gulan yang kala fanatik kongku pak. Kocak haram sirik, pas tersinggung. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ja'a ada berikan nenjang. Antan cerita esto, cerita deh gula. Ustaz gula pakai kocak sirik gula. Haram sirik. Balas bi gula lana a'maluna walakum a'malukum. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enjak maki polisi nanganga. Al-hadirin wal hadirat sesangat beten kaulamul yakin, ada salah satu ulama yang bernama Ibnu Taimiyah. Ulama ini dikenal ulamanya orang-orang Wahabi. Namun yang perlu kita jadikan sebuah catatan, Ibnu Taimiyah ini walaupun ulamanya orang Wahabi masih sempat mengarang sebuah kitab yang di dalamnya tertulis Fata'dimul Maulid Mausiman yaf'aluhu ba'dun nas. Peringatan Maulid Nabi yang biasa dilaksanakan oleh sebagian manusia, fayakunu lahu ajrun adim, kata beliau, mendatang kenceran seraja. Nika ulama orang Wahabi ki sempat ada bu orang seamonot itu pasti mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Lihusni qasdihi, karena orang itu betul-betul dalam niatnya ingin fata'dimu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghormat kelahiran baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pon ayat lastare, hadis lastare, qaul ulama lastare. Seteti pertanyaan semangkin. Apa napa Kanjeng Nabi niki nggak kelahiran? Kenapa kita ini merasa perlu memperingati Maulid Nabi? Jawabannya, satu-satunya akhlak yang pantas kita contoh tidak lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini umur 12 tahun lah adekeng. 12 tahun itu sudah bekerja. Lah adekeng berniaga. Cuma ada Kanjeng Nabi ini lain sarang kita. Mung Kanjeng Nabi senapa nih kah? Kula kalang 10.000, king jual 12.000. Mun etero bi umat Nabi Muhammad insyaallah didik badena. Pah bade ustad jual korma umpama. Bade ustad jual korma. Ki bersih atas panggung nih kah? Pak Ustad ini berapa? Tosekat kenceng meleh ya tak kenceng wis. Mon umat Kanjeng kalau Nabi itu ndak, ini berapa? Ini saya ambilnya 10.000, tapi saya mau jual 12.000. Mon semangkin, nek kalau mau itu abur 15.000, padahal ada yang nabur sekali. Enja pandai tabur Pak belas pakai bagi. Al-hadirin wal hadirat sesangat beten kaulamul yakin, ini Kanjeng Nabi sejak kecil sudah berniaga. Bahkan Kanjeng Nabi nikah sering mengembala. Jadi mencari kambing orang-orang kaya itu. Kanjeng Nabi nikah mengembala kambing, mengambil upah dari mengembala. Nikah Kanjeng Nabi. Jadi sejak kecil Kanjeng Nabi kadito sudah bekerja. Bagaimana bisa dirinya kadito ikhlas? Mentro ikhlas ini kan cuma syaratnya beda telok, nomor citung cek terlalu utama, nomor citung cek terlalu tak, mentro ikhlas yang mentro sesuai sarang background nih kan. Nomor 1 nih cek terlalu utama, nomor 2 hindari pujian dan sanjungan, baru nih kan. Yang ketiga selalu komitmen dalam melaksanakan sebuah amalan. Si nomor citung jangan terlalu utama. Si nomor 2 hindari sanjungan atau pujian. Pak Selamat, saya ini mau menyumbang masjid 10 juta. Tolong siarkan di masjid. Ini kan perlu sanjungan nih kawan. Perlu pujian. Tidak apa-apa untuk motivasi disiarkan, tidak apa-apa. Yang penting hamba Allah.
Sumbangan dari Muhammad Nur Abidin 10 juta. Tapi si nyumbang nih kalau nyoro Pak Selamat diri sebagai semangat dan warga supaya bisa menyumbang, itu tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu yang punya uang minta diumumkan agar supaya dirinya bisa disebut-sebut sebagai orang dermawan. Itu yang si offset nih Pak. Jadi hampir menandi obang mengering kita ini kan berlampu tadi. Bu ibu boleh, cunglapan boleh. Si biasa cerai nih ke bapak na pembu. Gitu. Bu, si biasa cerai nih ke bapak na pembu. Oh bapak. Pak, si biasa cerai nih ke bapak na pembu. Mencanggul lagi mencanggul. Si cerai nih ke bapak. Kayaknya sorong bu. Para bapak dan para ibu al-hadirin wal hadirat yang kami hormati, tentang kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita merasa pantas untuk memuliakan kepada Nabi. Bahkan ada sebuah pertanyaan, kenapa Nabi itu kok diutus di Mekah, kok tidak diturunkan di Indonesia, tak petoron di Amerika, kok bisa dilahirkan di Mekah? Nika pertanyaannya nika untuk tingkat SD, tapi jawabannya nika paling pokok nika. Kenapa Nabi itu dilahirkan di Mekah? Karena waktu itu di Mekah nika paling bejat akhlak. Akhlak sepaling rosak nika ebekto nika beda Mekah. Bayangkan bu ibu ini harus bersyukur. Dulu itu di zamannya Nabi, kalau lahir anak perempuannya pendem. Maka Nabi menjelaskan kenenten. Dulu waktu zaman Nabi, kalau ada seorang perempuan melahirkan anak itu perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Mon laki bangga, mon bine ebendem. Yang lebih pantas lagi bersyukur adalah ibu-ibu ini. Dulu sebelum Nabi itu turun, bu ibu nikah mon datang bulan ekorong. Jadi mon beda ibu-ibu emin datang bulan siapa ikan teng Pak. Berarti datang bulan no bisa diajak untuk makan bersama atau bersenda gurau, tidak bisa kecuali sudah suci. Sedangkan sekarang ketika Nabi ini sudah dilahirkan, lo ekorong lo sabar kandeng ring bine pakun bisa kebolong asalkan mon tepang lampu merah aja kelako. Ini yang perlu disyukuri oleh ibu-ibu. Jadi dulu itu kenapa Nabi itu dilahirkan di Mekah? Karena akhlaknya di Mekah itu paling bejat. Makanya kanjeng Nabi petoron yang Mekah, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Engkau reyutus masya Allah king cuma tojuna situ. Bener teti orang alim, bener teti orang pinter, bener keangkui andi pangkat jabatan, bener keangkui andi titel seatompok king tero metepah akhlak. Tujuannya cuma satu, kita merasa pantas nyanjung dah kanjeng Nabi, merasa pantas nyanjung dah kanjeng Allah diri nyanjung dah kanjeng Nabi. Wa innaka la ala hulukin adim. Bang Muhammad termasuk orang seandi akhlak paling agung. Nek ketebun Allah. Kalau Allah sudah mengangkat nabinya seperti itu, tentu kita akan dinto apa ngerasa pantas menyanjung terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kepemimpinan beliau secara simpel, kepemimpinan Nabi itu secara simpel menghormat kepada yang tua dan berkasih sayang kepada yang lebih muda. Nikah kepemimpinan kanjeng Nabi. Jadi kalau usaha birci secara globalnya, ketika Nabi itu menjadi seorang pemimpin dunia, menghormat kepada yang tua dan kasih sayang kepada yang lebih muda. Pernah kanjeng Nabi kadinto alengki iya deng bedenak anak kene, depannya ini ada anak kecil.
Lalu Nabi ingin mengambil sesuatu di depannya anak kecil. Apa kata Nabi? Ya waladi, wahai anak kecil, ambilkan itu barang. Seakan-akan Nabi ini menghargai adanya seorang anak. Mun bi hampian bi gula kanan tan mun akan ini adalah kan bi hampian. Kanjeng Nabi ini sangat menyayangi terhadap anak kecil, menghormat, menghargai terhadap anak kecil, menghormat kepada yang lebih tua. Para bapak dan para ibu, saya sangat benten kaula muljakin. Jadi intinya kita mengadakan Maulid Nabi karena kita ingin mencontoh kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada acara Maulid, tentu kita tidak akan mengenal kepada Nabi. Yakin, lo kira kenal dengan Kanjeng Nabi. Tujuannya salah satunya adalah untuk mengenal Nabi. Kanjeng Nabi ini sangat cinta ada umat. Sangat cinta terhadap umatnya, sampai-sampai ketika akan meninggal dunia, ummati wasiatah tang umat. Mun Pak Bapak deku ni ka wasiatna apa Pak? Rakira de rajin hampian wasiat apa saya si alaki boleh ya, saya si alaki boleh ya. Masa ada nika. Kanjeng Nabi ini ke ummati tang umat, saking cintanya kepada umatnya. Kita benar sahabat saya sebut, bukan kenalannya yang sangat akrab yang disebut, tidak. Pernah satu ketika cerita boleh, kula senang cerita Pak, yang biasa ngacerna ke anak kula. Satu ketika Kanjeng Nabi ini berada di Masjid Nabawi, tepatnya di Raudhah. Jadi Raudhah itu ada di dalam Masjid Nabawi, ukuran sekitar 10 kali 15 meter. Pada waktu itu Nabi mempublikasikan kepada umatnya, kepada sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah, mimbarnya Nabi Ibrahim itu berada di sebelah kanannya Ars. Ini kata Kanjeng Nabi, mimbarnya Nabi Ibrahim itu berada di sebelah kanannya Ars, sedangkan mimbarku berada di sebelah kirinya Ars. Pas instruksi sahabat, makin timen ya Rasulullah, mak bisa mimbar Nabi Ibrahim berdendang sebelah kanan Ars, hampian mimbar berdendang sebelah kirinya Ars. Berarti Nabi Ibrahim ini lebih mulia dari Rasulullah. Lo terima sahabat. Pas jawab sareng Kanjeng Nabi, dah iya sahabat, jalan untuk menuju ke surga itu lewat sebelah kanannya Ars. Jadi jalan nikah mau enter ke surga, jalan lewat sebelah kanannya Ars. Sedangkan di sebelah kirinya Ars itu jalan menuju ke neraka. Nikah telepon Kanjeng Nabi. Montang mimbar, kalau mimbarku ini berada di sebelah kanannya Ars, tentu aku tidak bisa melihat umatku sahabat ketika umatku akan masuk ke neraka. Makanya aku memilih berada di sebelah kirinya Ars supaya koreng ketela ada tang umat mun saya enter di neraka la bola bisa engkau ya beri syafaat betul dia sahabat. Sapa-sapa tang umat sebiasa muljakin dak sengko, sebiasa maca selawat dak sengko, sebiasa amolot. Pah ternyata ketentuannya masuk neraka. La bola saya masih bisa memperjuangkan terhadap umatku, makanya mimbarku berada di sebelah kirinya Ars. Ini ke Kanjeng Nabi Pak. Perjuangannya terhadap umatnya, tinggal umatnya ini kecintaan apa tenda Kanjeng Nabi. Akorban ongku na tenda Kanjeng Nabi. Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban tidak usah cinta-cintaan. Canggih, jangan kadang ngode semakin. Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban tidak usah cinta loberen. Jadi Kanjeng Nabi itu sangat cinta terhadap umatnya. Tinggal kita kadito nampaki ongku da Kanjeng Nabi napa punten dalam cinta. Setidak-tidaknya perbanyaklah membaca solawat. Ki maca solawat ni kerja ada teh moloten mun bede moloten pah solawat. Lober moloten ada sekali. Loberan solawat. Kenapa kau dah baca solawat? Karena bulan Rabiul Awal sudah berakhir. Wah, padahal solawat ni amalan sepaling mati. Amalan sepaling manti. Keunikannya solawat, bayangkan nih kak,
Mon orang adikir de Allah, berarti king Allah si ekengain, kanjeng Nabi lo ekengain. Berarti Allah yang diingat, nabinya tidak diingat. Tapi kalau seseorang itu membaca sholawat, tidak hanya ingat kepada nabinya, Allah juga diingat. Ini keunikannya sholawat. Coba dalam sholawat tak ada kalimat Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kan biasa burda nabi kula nengalen Facebook acara Mas Yanto nek nang masjid nikah selalu acara burda mata ada corona semakin corona ada kare vaksin kula diri gela vaksin Moderna 2 toman entar kejabat Pak hari Sabtu nyari Moderna ini kepelaran semakin Pak Moderna 2 entar kejabat Grand City Mall kisah pada dampak lo tangke polan benih domisili sorba aja lah beli gula nyari se domisili sorba aja alhamdulillah gila lemari gula nabang Moderna benih dah gimana kok beri pemberangkatan nyaman mencuat gula pola ada Saudi saya kok nega Moderna di antaranya. Jadi karena di awal sholawat itu ada kalimat ya Rabbi duh pangeran kaulah wahai Tuhanku, ini menunjukkan ketika seseorang membaca sholawat tidak hanya ingat kepada Nabi, Allah juga diingat. Beda boleh Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kanda ni kahi Maulaya sol masih ingat kepada Allah. Setelah itu ingat kepada Nabi. Jasaan burdeka dinto Imam Al-Busiri nika tidak hanya menghilangkan corona Pak. Panjenengan agaduan hajat nika jasaan dari kiai gula. Baang mun andi hajat raja atau punya niat yang sangat besar, bacalah burda. Sampai gula mon yang tari orang tangki orang gula biasa yang tari orang minta syarat enggak makanya titel gula ni ke SAG sarjana alam gaib alam gaib okay. Mun tepang aku jangan soda lo apa kianda ni kena SAG sarjana anak gaul. Tentu mon pada orang andi hajat mantan pi gula lah kalau suruh macam burda sambil dorok lesu gula sing gula ke ngoleh jasa baca burda alhamdulillah banyak sukses mon andi anak meler hampian ini kan tenjasa nunggu dari kiai ini kah mon badah situng orang andi anak meleng baca burda mari baca burda serepu aki atau tambah sabah neng aing eno makin insyaallah anang panjenengan selok toro ocak bisa toro ocak pon. Jadi intinya ketika orang itu membaca sholawat tidak hanya ingat kepada Nabi tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholawat itu ada kalimat sallallahu. Berarti Allah ini ceput kia. Banyak sholawat itu yang tidak hanya memfokuskan kepada Nabi tapi mengajak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nika tentang sholawat. Dan sholawat itu satu-satunya amalan kehebatannya Allah juga melaksanakan perintahnya. Coba Allah Ta'ala merintah kepada kita untuk melakukan sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintah kepada kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintah kepada kita untuk zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintah kepada kita untuk umrah dan haji, Allah tidak melakukan umrah dan haji. Tapi ketika Allah memerintah kepada kita untuk membaca sholawat, ternyata Allah
Allah dan malaikatnya membaca salawat kepada Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, membaca salawat kepada nabi. Bahkan dalam kalimat kadinto ngangkui kalimat inna tadi innallaha, inna ini kalau dalam ilmu nahwu harfu taukid. Jadi artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah pasti membaca sholawat kepada Nabi. Pas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu. Ini fi'il amar. Sallu, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Ketika Allah memberikan perintah untuk membaca solawat kepada kita, kita ini merasa perlu karena Allah juga membaca solawat. Cuma solawat Allah sareng malaikat termasuk kita ini beda. Kalau Allah membaca solawat kepada Nabi, ini menunjukkan Allah selalu memberi rahmatnya kepada Nabi. Jadi sejak menciptakan Nur Muhammad, sebelum menciptakan seluruh makhluk, termasuk kita, termasuk diri Nabi Muhammad, belum diciptakan oleh Allah, Allah sudah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Sedangkan selawatnya malaikat ini sebagai pengampunan. Lapola kanjeng Nabi telecer ala kosala itu sah, pengampunannya adalah selawatnya malaikat. Karena Nabi itu tidak mungkin melakukan salah dan dosa, artinya dimaksum oleh Allah, maka menunjukkan selawatnya malaikat itu semakin tingginya derajat Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selawatnya kita tidak lain adalah sebagai lil mahabbah, menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku dengan memperbanyak membaca solawat kepadaku, maka orang itu akan bersamaku kelak di hari kiamat. Jadi nang swarga Allah ku aku, kita nikah pangki sareng kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sepentinglah bolong perkara tingkat yang kilain no ana apa. Kanjeng Nabi budak tingkat sepaling tas atas, gula beda baba no ana apa, sepentinglah masuk surga. Amin Allahumma. Daripada lo atemu kanjeng Nabi sama sekali. Tapi insya Allah asalkan kita komitmen dalam melaksanakan ibadah. Cek molot teto amolot tapi lo abajeng bila. Mon suruh amolot bulan Rabiul Awal percaya menerima betul. Aduan berkat dan kadang repot semua lebih berkat. Coba sejarah aja ini kepakai bagi ada napunnya bidong-odong bigeledeng negereng batu keterlaluan sehingga neka merasa orang yang hadir neka direpotkan. Dosa repot-repot dan beri du lembar merah cokop datang sebab molot ini macam-macam bu, macam-macam. Ada orang yang mengadakan maulid itu tetangganya diundang. Setelah masuk ke rumahnya, tuan rumahnya ini minta surah Al-Fatihah, terus minta assalamualaikum. Setelah itu serapal anam, doa sudah. Setelah itu berkat keluar. Pon dah peleman. Bada boleh orang neka amolot loncong kapi tetangga, baca Fatihah, baca assalamualaikum, bisahri, tanakol, sholla, mahalul qiyam, fi hubbi, doa, kita tahlil banda boleh. Setelah bacaan selesai pasrah boleh orang. Ada berkat, ada air. Apakah itu maulid? Kincek monceng boleh. Maki ustaz cerah. Ada lagi maulid itu berbentuk bis sedekah. Lawan dua tapi sama saan andi bese sejuta ibaki dia Pak Selamat. Pak Selamat sabar ada masjid kulebu lahir kanjeng Nabi. Amolota. Apakah itu termasuk maulid? Maulid intinya senang dengan lahirnya Nabi. Bu ibu akabai teureun cangijo umpamana. Neng bulan Ramadan koreh bunga lahir kanjeng Nabi. Akabai mau cangijo pas tukum dak tetangga kok amolota maulid.
Pada saya ngonceng ustaz, ngonceng kiai untuk memberikan tausiah bagaimana warga yang ada di sini untuk bisa menambah rasa cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suksesnya Maulid itu cuma satu. Kayaknya Engki, suksesnya acara Maulid itu cuma satu. Mon panitia berhasil bisa mengajak warganya cinta kepada Nabi, neka sukses. Sukses. Jadi mon mak leperaja Maulid acara Maulid. Kalau setelah acara Maulid ini tidak ada rasa yang membekas rasa cintanya dengan Kanjeng Nabi, ini kedihil. Jadi kuncinya acara Maulid, ketika ada acara Maulid rasa cinta kita semakin besar kepada Nabi, itulah acara Maulid saya berhasil. Titik. Pondok titik. Al-hadirin wal hadirat sangat badan kau nama yakin mun baterai na parata dan ini kenapa rata ini benar orang saya kata baterai tes penting lampu bikin lawat tes lebar aja terus tambah lagi kena tanya ke panitia tambah panitia mungkin ampian panitia yang aja mana pikir ongguan. Al-hadirin wal hadirat sesangat batin kauliamul yakin, itulah rasa cinta kita yang harus ditampakkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbab kita nika dijadikan umatnya Nabi, nika perlu esokor. Kita menjadi umatnya Nabi, lo tidak pernah minta kita ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tentunya umat Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Bayangkan kita ini masuk surga ada ketimbang umat sedimen. Amin Allahumma. Kita ini gede budi. Umat Nabi Muhammad ini paling belakang, tapi masuk surga ya duluan ketimbang umat-umat sedimen. Ini keistimewaannya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Terus ada lagi keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mon ala qudusah, Allah itu tidak langsung menurunkan adab. Lain dengan umat-umat yang terdahulu, satu kali berbuat dosa langsung yo jebi adab, langsung diberi musibah. Contoh umat Nabi Musa alaihi salam, fa arsalna alaihim tufana. Ketika umatnya sebagian dari kaum Bani Israel itu tidak percaya kepada Musa bahwa Musa adalah Nabiullah, Allah langsung menurunkan angin topan. Mun umat Nabi Muhammad angin beliung ki 2 tahun sekalian beri legawat benggalan. Itu pun hanya berapa menit angin beliungnya sekejap. Bayangkan adab yang turun terhadap umatnya Nabi Musa, fa arsalna alaihi tufana, adabnya itu selama angin topan itu selama 7 hari seminggu. Pokong seminggu ni kalau angin itu seandainya pada gedung tempat ni ada mumbul maki gedung. Semang beri Amboina termasuk nang sekitar Amboina ni kayak ngeseng paling saya ngapur. Itu pun tidak lama, berapa menit sudah selesai. Sedangkan umatnya Nabi Musa ini 7 hari. Setelah adab yang pertama ini selesai selama 7 hari, diganti oleh Allah adabnya karena belum beriman kepada Nabi Musa, wal jarad, belalang. Dalam tafsir itu dijelaskan begini, Pak. Belalang waktu zamannya Nabi Musa kalau hinggap ke satu pohon, neka bene daun netok saya kakan maki pung kena pegemet bi al mukarram beleng neka beleng lambo bektuna zaman Nabi Musa lamanya berapa hari? 7 hari.
pada setelah belalang wal kummalah kutu kotoh sekap bina bulu sebadanang manos sa ibak to menikah epo sa kotoh obung badako ali sebadako sungut badako brewong badako badako lah apa pokong kotoh mos saedek bulu na manos sa ibak to menikah selama berapa hari 7 hari pokong lapain betong hari dalam tafsir Jalalain nikah badak. Setelah kutu dirubah lagi oleh Allah kata nikah setiap air yang ada di wadah atau di kolam Raja Fir'aun nikah punya kata. Nah Raja Fir'aun nikah tangi dari asarin bener nikah lepas kata bingung Raja Fir'aun nikah abis selama petongare. Yang terakhir yang kelima pakun lo iman wadam darah somra aubada darah akrana aubada darah ainge noma aubada seluruh perairan auba merah kapidara neka adab se nomor 5 teti jumlahna 35 hari 5 akale ipeto ekale le 35 hari adab sebagi de kaum Bani Israel yang tidak beriman kepada Nabi Musa. Ternyata ayati mufassalat fastakbaru fakanu minal mujrimin. Ternyata kaum Bani Israel ini tetap tidak beriman kepada Nabi Musa, bahwa Nabi Musa adalah Nabiullah. Akhirnya Raja Fir'aun nikah ditelan laut merah. Jadi Raja Fir'aun dan pengikutnya nikah baru pacerah. Begitu teselam nang tase. Ebak tuna penikah Raja Fir'aun sempat sadar, tapi rung-kerungan lamponnya benar-benar rung-kerungan tidak sempat, walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap elaknat sareng Allah. Naudzubillahi min. Makanya kita bersyukur menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adab walaupun kita melakukan dosa Allah tidak langsung menurunkan adab. Keistimewaan yang terakhir penutup, kita bersyukur kepada Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad karena kita akan mendapat syafaat dari kanjeng Nabi. Umat-umat yang terdahulu nabinya tidak bisa memberikan syafaat. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat-umat yang lain itu tidak mendapatkan syafaat dari nabinya kecuali umatnya Nabi Muhammad. Ngerteng orang oleh syafaat satu, selalu giat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin melakukan amalan-amalan sunnah yang telah diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita ini melakukan ibadah ada kekurangan, ada kehilafan. Kekurangan dan kehilafan itu akan ditempel dengan syafaat. Jadi apa jeng mentero olia syafaat? Mon lo apa jeng ngarep syafaat napa saya tambah pada Nabi sarong pede hampirnya ku sarong pede nekede pede ne tambel bi syafaat melo asarongan ngarep syafaat napa saya tambel melo tengena tangki. Kita ini pakai sarungnya ini ke bede bolong bede pede bolongnya itu akan ditempel dengan syafaat. Kita ini sholat, melakukan ibadah kepada Allah, mengeterapkan anjuran-anjuran Nabi, tentu ada kekurangannya akan ditempel dengan syafaat. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi sepulangnya dari acara maulid, kita bisa menampakkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian sekilas info yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bersua dan berjumpa kembali pada acara dan gelombang yang sama. Amin Allahumma.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya munzilal barakat wa ya qadiyal hajat wa ya munzilal barakat wa ya qadiyal hajat wa ya munzilal barakat wa ya qadiyal hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi izzatika bi jalalik. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi izzatika bi jalalik. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi izzatika bi jalalik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sallimna min corona ya qawiyyu ya matin. Ifat lana wal muslimin wa sallimil indonesiin minal virus COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.